Orang tua saya mengajarkan saya bahwa pertama kita harus tahu kita berasal dari mana. Kita tidak boleh pernah melupakan kita itu dari mana gitu. Sehingga saya dan keluarga saya ini punya satu pride atau nasionalisme yang cukup tinggi. Karena kita harus ingat bahwa kita adalah orang Indonesia, asal muasal kita dari mana dan kita dapat banyak dari Indonesia. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali saya mengenal bisnis, mungkin dari usia yang sangat-sangat muda. Dan saya mungkin pekerjaan pertama saya itu jualan buku di usia 13 tahun. Dan setelah itu saya juga memang setiap kali liburan sekolah saya bekerja, baik itu di dalam perusahaan keluarga maupun bekerja juga di luar untuk bisa menimba pengalaman. Jadi ini yang kemudian expose saya terhadap bisnis menjadi sangat terakselerasi gitu, sehingga pada dasarnya mempercepat saya untuk lebih banyak belajar mengenai bisnis, baik dari ayah saya, dari bisnis keluarga maupun dari orang lain. Jadi memang saya mulai karir itu benar-benar dari bawah, dan juga saya dipromosikan itu juga karena ginilah, sebagai anggota keluarga, sebagai anak dari pemilik, saya juga nggak mau dicap hanya karena dia ini anak pemilik kemudian dikasih posisi. Jadi pada waktu itu saya juga, atasan saya orang Filipina ya, jadi orang luar gitu, bukan orang Indonesia, dan dia nggak peduli itu saya siapa, Sinta anaknya pemilik atau enggak gitu. Jadi saya benar-benar belajar ya, jadi benar-benar promosi saya dari setiap posisi juga karena dia merasa ya saya punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi nggak dihubungkan dengan saya sebagai anak seorang pemilik. Dan di sini pada waktu saya juga bekerja di perusahaan keluarga, saya sebagai karyawan, saya mulai melihat ada dorongan bahwa saya mau lebih daripada sekedar karyawan gitu. Jadi saya datang ayah saya tidak hanya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak, tapi juga seorang entrepreneur. Itu saya membawa suatu business plan lah gitu. Ini yang di dalam benak saya, Sintesa mesti kemana gitu. Dan disitulah kemudian saya juga melihat bahwa memang di dalam bisnis ini tidak hanya sekedar untuk mengambil profit atau dari segi ekonomi, tapi juga dari segi people dan dari segi planet. Makanya saya selalu mengatakan visinya Sintesa Group itu adalah untuk menjadi sustainable excellent company, di mana kita beyond profit, beyond making money, kita juga melihat dari aspek sosial dan aspek lingkungan. Di Sintesa itu ada 4E. 4E itu adalah pertama, untuk empowerment. Jadi kami percaya bahwa setiap karyawan itu perlu mendapatkan, perlu di-empower gitu. Tidak hanya bekerja 9 sampai jam 5 kemudian mengikuti sistem. Dia harus di-empower, diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Kedua adalah juga entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu tidak hanya di luar, tapi juga bisa di dalam sebuah kelompok usaha, dalam perusahaan. Jadi kita mengembangkan spirit entrepreneurship yang ada di dalam karyawan, sehingga saya berikan contoh, kadang-kadang walaupun bertanggung jawab terhadap HR atau bertanggung jawab terhadap finance, itu tidak berarti mereka tidak bisa menjadi project owner gitu, di mana mereka bisa mengembangkan dalam belajar dari area-area lain dari bisnis tersebut. Yang ketiga adalah excellence, karena kita selalu mau memberikan yang terbaik, baik itu jasa maupun produk. Jadi we always want give the best, try to give the best. Jadi itu excellent. Dan yang terakhir adalah empathy. Kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kita harus care dan peduli terhadap lingkungan di sekeliling kita, baik di dalam maupun di luar. Jadi community development is very important, dan disitulah empathy kita juga penting. Jadi 4E adalah dasar-dasar nilai daripada Sintesa Group. Jadi
pada waktu saya ditampuk untuk menjadi ketua B20, saya tentu saja merasa sangat tersanjung dan menghargai kesempatan yang bisa diberikan kepada saya, terutama sebagai perempuan Asia pertama. Tentu saja tantangan yang sangat besar, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi saya harus mewakili Indonesia juga sebagai di kepemimpinan B20. Saya jelas mau menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah, termasuk saya sebagai perempuan Indonesia yang akan melit atau memimpin B20. Sehingga isu perempuan ini sangat kental juga di B20. Jadi kita ada 6 task forces dan 1 action council. Nah, salah satunya action council ini adalah saya namakan Women in Business Action Council, di mana itu isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan perempuan di tempat kerja, gender equality atau kesetaraan gender di tempat kerja, maupun pengembangan kewirausahaan perempuan. Ini dua-duanya sangat penting yang menjadi topik utama dalam pengembangan di dalam topik Women in Business Action Council. Dan tahun ini karena Presiden jelas tidak mau hanya dari segi policy recommendation, karena kami dari B20 harus memasukkan policy recommendation kepada G20, tapi juga harus menghasilkan hal-hal atau proyek yang konkret gitu. Nah, ini yang menjadi legacy daripada B20. Makanya kenapa di dalam B20 ini kami juga ada nanti legacy project yang kami namakan One Global Women Empowerment Program. Ini yang platform yang akan dipakai sebagai outcome daripada B20 untuk legacy Indonesia. Nah, untuk UMKM perempuan khususnya ini kan kebanyakan masih di informal sector gitu. Jadi kami juga mau tentu saja membantu UMKM perempuan untuk masuk ke formal sector. Itu satu. Kedua, permasalahan dan tantangan yang dihadapi UMKM perempuan itu banyak sekali gitu. Di antaranya mengenai bagaimana mendapatkan market access, bagaimana mendapatkan permodalan yang cukup, financing access, bagaimana juga peningkatan skill atau kapasitas dari segi UMKM perempuan itu sendiri gitu. Jadi ini semua menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bisa bersama-sama mencarikan solusi untuk pengembangan UMKM perempuan. Jadi kita perlu satu solusi yang konkret di mana pengembangan ini tidak bisa dilakukan sendiri gitu, tapi berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah, termasuk dunia usaha, bisnis, termasuk juga masyarakat keseluruhan. Permasalahan yang paling utama saya rasa dari segi digitalisasi adalah satu, untuk penerapan infrastruktur daripada digitalisasi itu sendiri gitu. Pada saat semua mau masuk ke digitalisasi, kita mesti memastikan bahwa pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai gitu. Kedua, saya juga melihat bahwa digitalisasi ini harus mempersiapkan untuk dari skill-skill yang ada gitu. Jadi kita mesti upscaling, rescaling untuk jenis pekerjaannya. Karena dengan digitalisasi ini kan perlu talenta-talenta baru gitu. Sehingga kita udah mulai melihat shift of jobs gitu, dan ini harus human capital development-nya ini harus dipersiapkan untuk digitalisasi. Makanya benar-benar perlu persiapan link and match yang memadai untuk apa yang keluar daripada pendidikan bisa diabsorb ke industri gitu. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang penting juga kenapa digitalisasi juga connect kepada future of work gitu, dimana ini kita melihat bahwa jenis pekerjaan masa depan itu akan sangat berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Jadi kami di Syntesa, termasuk saya juga terus belajar ya, kita nggak bisa berhenti belajar. Jadi tentu saja baik itu dari segi skill masing-masing karyawan untuk memanfaatkan digitalisasi, ini juga berpengaruh kepada yang namanya sekarang bekerja dari rumah, bekerja. Jadi ini tentu saja sangat membantu ya, kita melihat sekarang juga pekerjaan banyak dilakukan melalui online, meeting-meeting dan lain-lain. Jadi skillnya itu udah pasti kita semua harus belajar, skill dasar.
Tapi kemudian memanfaatkan digitalisasi itu untuk bisnis gitu. Misalnya sekarang kita harus develop marketing melalui e-commerce dan lain-lain gitu. Kemudian otomatisasi dan industri 4.0 yang saya sebutkan sebelumnya juga kita sekarang di dalam pabrik ya itu mulai ke arah situ gitu. Jadi digitalisasi ini tidak hanya dari segi skill dasar tapi juga pengembangan ke arah bisnis masa depan. Ya, saya rasa Indonesia sudah melakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Jadi dengan kata lain kita sudah on the right direction. Sehingga saya percaya 5-10 tahun ke depan kita akan bisa terus maju, kita bisa terus lebih berkompetitif dengan negara-negara bersaing, but we have to follow exactly in the right track gitu. Jangan sampai kemudian kita mundur ke belakang. Kita harus lihat ini sebagai Indonesia Incorporated gitu. Kita nggak bisa jalan-jalan sendiri. Pemerintah perlu dunia usaha perlu pemerintah, masyarakat Indonesia kita semua harus bersama-sama. Jadi Indonesia Incorporated ini sangat penting untuk kita juga bisa menarik lebih banyak lagi calon-calon investor sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Memang Indonesia perlu memastikan, pemerintah perlu memastikan bahwa domestic wise ya di dalam negeri sendiri itu kuat, tapi kita nggak bisa keluar daripada keterkaitan dengan global ekonomi. Jadi untuk itu saya melihat ke depannya bagaimanapun juga Indonesia is in the map for investment destination, untuk target juga sebagai tempat untuk destinasi investasi, dan itu terus harus kita kembangkan dengan semua kekayaan dan natural resources yang kita ada. Makanya Presiden kan selalu mengingatkan kita nggak bisa lagi seperti zaman dulu cuman ekspor komoditas. Kita harus masuk ke dalam nilai tambah gitu. Ini sangat penting gitu. Jadi Indonesia harus memperhatikan jangan mau kita dipakai orang gitu loh. Tapi kita juga harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk pengembangan ekonomi kita dan harus menjadi bagian dari supply chain global. Tentu saja kalau karir itu ayah saya yang mengajarkan saya dari awal untuk berbisnis. Dia tentu saja role model utama saya. Ibu saya yang selalu mengimbangi bahwa tidak semuanya adalah bisnis tapi juga aspek daripada sosial. Jadi memang saya dari muda juga selain berbisnis saya juga selalu aktif di bidang sosial. Sehingga buat saya role model utama tentu saja kedua orang tua saya. Tapi saya punya satu cita-cita, yaitu cita-cita saya selalu melihat seorang figur yaitu Mother Teresa. Kenapa? Karena Mother Teresa itu adalah orang yang paling selfless. Dia tidak pernah mementingkan kepentingan sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Gitu. Jadi dia sangat care dan peduli orang lain dan dia nggak peduli terhadap dirinya sendiri. Itu buat saya untuk mencapai satu titik sehingga saya bisa seperti Mother Teresa yang tidak hanya memikirkan kepentingan saya, tapi lebih mementingkan orang lain. Itulah menjadi cita-cita saya. Orang tua saya mengajarkan saya bahwa pertama kita harus tahu kita berasal dari mana. Kita tidak boleh pernah melupakan kita itu dari mana gitu. Sehingga saya dan keluarga saya ini punya satu pride atau nasionalisme yang cukup tinggi karena kita harus ingat bahwa kita adalah orang Indonesia, asal muasal kita dari mana dan kita dapat banyak dari Indonesia. Jadi itu satu. Kedua, orang tua saya juga mengajarkan saya bahwa kita harus bisa independen atau berdiri di atas dua kaki sendiri gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam hidup kita seperti saya bersyukur ya mendapatkan banyak sekali hidup yang mapan dan lain-lain. Itu kita lupa bahwa materi itu bisa kapan saja diambil dari kita nggak tahu. Jatuh miskin itu bisa kapan saja terjadi gitu. Jadi kita tidak bisa attach kepada satu materi dan kita harus bisa berdiri di atas dua kaki sendiri bahwa apapun yang terjadi ini jangan sampai kita lupa gitu bahwa materi itu bisa saja hilang dari kita. Dan yang ketiga juga adalah kita tidak boleh pernah lupa bahwa every single little thing is a blessing gitu. Karena kita harus bisa mengapresiasi hidup
yang kita dapatkan gitu. Baik itu orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita gitu. Ini semua orang selalu mengatakan kalau orang sibuk nggak punya waktu gitu. Waktu itu perlu diinvest dan itu tidak bisa invest itu tanpa kita memberikan perhatian gitu. Jadi saya rasa we have to take, nothing can be taken for granted gitu.